Suratul Fatihah masuk kepada Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dibuka dengan basmalah. Basmalah menjadi pembuka setiap surat dalam Al-Quran kecuali suratul Anfal, suratul Taubah. Saya ulangi, Al-Fatihah menjadi pembuka basmalah. Saya ulangi ya, basmalah menjadi pembuka surat Al-Fatihah karena Al-Fatihah diawali dengan basmalah. Dan basmalah menjadi pembuka setiap surat dalam Al-Quran kecuali At-Taubah. Bedanya, kalau di dalam Al-Fatihah basmalah menjadi ayat, sama-sama pembuka, tetapi di dalam surat yang lain basmalah tidak menjadi ayat. Jadi Qul huwallahu ahad itu dibuka dengan basmalah, tapi dia bukan ayat surat Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbin nas itu diawali dengan basmalah, tapi basmalah bukan termasuk ayat dalam An-Nas. Al-Baqarah itu diawali dengan basmalah. Coba kamu buka mushaf, tapi basmalah bukan bagian dari Al-Baqarah. Tetapi dalam surat Al-Fatihah basmalah menjadi pembuka surat. Basmalah juga merupakan ayat dari suratul Fatihah. Hadza kama qala jumhurul ulama. Khilaf bainal ulama, ada yang mengatakan Al-Fatihah bagian dari ayat, ada yang mengatakan basmalah bagian dari ayat Al-Fatihah, ada yang mengatakan basmalah bukan dari ayat Al-Fatihah. Walakin jumhurul ulama, mayoritas ulama ittafaqu ala annal basmalah ayatun min ayatil Fatihah. Mafhum? An Muhammad al-Baqir an Ali bin al-Husain qala Bismillahirrahmanirrahim miftahu kulli kitabin. Bismillahirrahmanirrahim miftahu kulli kitabin. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kunci atau pembuka setiap surat. Miftah kulli kitab maknahu miftah kulli suratin. As-Suyuti. Dalam riwayat lain disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim miftah kulli kitab. Dia bismillahirrahmanirrahim pembuka setiap surat. Sekarang dalam Al-Quran ada berapa surat? 114. Kalau gitu bismillahnya ada berapa? 113. Iya, karena ada satu surat yang tidak ada basmalahnya. Betul nggak?
Ternyata tidak. Bismillahnya ada 114. 114 surat semuanya diawali dengan basmalah kecuali satu. Maka jumlah basmalahnya harusnya berapa? 113. Tapi ternyata jumlahnya tetap 114. Loh, padahal kan satu surat gak ada bismillahnya. Inilah mukjizat Al-Quran. Karena yang satu itu ternyata meskipun tidak ditaruh di awal surat, tapi Bismillahirrahmanirrahim yang satu ditaruh di tengah-tengah surat, yaitu di surat An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lengkap. Meskipun ada satu surat yang tidak diawali dengan basmalah, bukan berarti basmalahnya jumlahnya ada 113. Jumlah basmalahnya tetap 114 sesuai dengan jumlah surat, karena ada satu basmalah yang ditaruh di tengah-tengah surat, yaitu di surat An-Naml, ketika Allah mengisahkan tentang Nabi Sulaiman dengan semut. Innahu, dengan Ratu Bilqis, dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Di sana Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Bilqis. Dalam suratnya disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Idzan bismillahirrahmanirrahim jumlahnya tetap 114. An Anas bin Malik qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim fis shalah. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau menceritakan bahwa Rasulullah itu mengeraskan suara basmalahnya ketika sholat. Dari Abdullah bin Umar, riwayat lain, annahu kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim wa dzakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajharu biha. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Umar disebutkan juga bahwa Rasulullah itu juga mengeraskan bacaan basmalahnya ketika sholat. Ada dua pendapat. Ada yang basmalahnya dikecilkan, ada yang dikeraskan dalam sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada yang begitu. Tapi ada yang dikeraskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Keduanya boleh. Tetapi riwayat dari Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar, keduanya menunjukkan bahwa Rasulullah itu mengeraskan bacaan basmalahnya. Memang ada riwayat dari Abdullah bin Abbas, ketika ditanya apakah Rasulullah itu mengeraskan suara basmalahnya, ya kan, mengatakan bahwa suara basmalah itu menurut Ibnu Abbas itu dengan suara yang kecil, karena suara yang keras itu nggak disukai dalam basmalah. Ini riwayat yang lain. Ala kulli hal, kedua-duanya pendapat itu benar. As-su'alu tsani,
Apakah basmalah termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah? Nah, ini. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa basmalah termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada qauluman Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka dari itu, kalau ada orang meninggalkan membaca basmalah dalam sholat, sholatnya tidak sah. Karena berarti dia meninggalkan satu ayat dalam Al-Fatihah. Menurut Imam Syafi'i, basmalah itu termasuk ayat. Makanya kalau ada orang sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, wah, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena berarti dia meninggalkan satu ayat. Tetapi Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, dan Imam Hambali, Ahmad bin Hambal menyatakan, yang ketiga-tiganya ini, kecuali Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali mengatakan bahwa basmalah tidak termasuk ayat. Maka sholatnya sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Wah, sah. Sah menurut Imam Maliki, menurut Imam Hanafi, menurut Imam Hambali. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak. Kenapa? Karena basmalah itu ayat. Kedua-duanya benar. Karena masing-masing punya istidlal dan punya dalilnya masing-masing. An Abi Hurairah radhiyallahu an, "Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Dari Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan, apabila engkau membaca alhamdulillah, maksudnya membaca Al-Fatihah, maka bacalah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadis ini diyakini menjadi dalil bahwa basmalah termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah. Rasulullah pernah memerintahkan salah seorang penulis wahyu untuk menuliskan basmalah sebaik mungkin, terutama ketika menuliskan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini pelajaran untuk kalian semua. Ini perintah Rasul. Kalau nulis basmalah itu jangan asal, tulislah dengan baik. Mau pakai khot naskhi, khot rik'i, khot sulusi, khot diwani, nggak apa-apa. Tapi jangan asal. Khusus ketika menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Terutama ketika menuliskan ketika menuliskan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu tulis dengan sebaik-baik mungkin. Rasulullah pernah disebutkan oleh Imam Al-Qadhi Iyad bahwa Rasulullah pernah memerintahkan hal yang demikian. Basmalah itu menjadi pemisah di antara surat-surat. Kamu kalau lihat Al-Quran itu kan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah, kemudian Al-Falaq toh. Bismillah itu adalah pemisah di antara surat. Akhir surat basmalah, awal surat. Akhir surat basmalah, awal surat. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa
Rasulullah sendiri seringkali tidak mengetahui bahwa suatu surat telah berakhir ayatnya. Hingga Jibril membacakan Al-Basmalah. Jadi ketika ayat turun, kadang-kadang udah berakhir dan Rasulullah nggak sadar kalau itu ayat terakhir. Kecuali ketika Jibril menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti terakhir nih ayat nih. Misalnya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kufuwan ahad berarti terakhir. Gitu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berarti idza hasad terakhir. Jadi Ibnu Abdullah bin Abbas meriwayatkan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu khatimatas surah hatta tanzila bismillahirrahmanirrahim. Fa idza unzilat bismillahirrahmanirrahim alima anna surata qad khutimat wastuqbilat aw ubtudiat suratun ukhra. Al-Haythami. Nabi tidak tahu akhir sebuah surat kecuali hingga turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, Nabi baru tahu bahwa oh ternyata itu tadi adalah akhir surat dan dimulailah surat yang baru. Makanya kalau kalian misalnya tarawih baca kulhu al-falaq anas ya, menurut pendapat ini baca basmalahnya supaya makmum tahu oh tadi sudah akhir. Tapi kalau enggak nanti dikiranya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma, dikiranya masih satu surat. Nah, supaya memisahkan surat dengan surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat yang dianut oleh sebagian ulama. Meskipun sebagian yang lain, kan baca bismillah juga, tapi sir. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang penting pokoknya antara surat dengan surat kamu pisahkan dengan basmalah. Mafhum? Basmalah menjadi perisai dan senjata melawan setan. Disebutkan dalam hadis bahwa dengan bacaan basmalah setan akan menjadi kecil bentuknya, bahkan lebih kecil daripada seekor lalat. Jadi basmalah ini dahsyat sekali. Disebutkan an Radif Rasulullah SAW, kuntu radifahu ala himarin fa'athar al-himar faqultu ta'isa syaitan faqala an-nabiyyu la taqul ta'isa syaitan fa innaka idza qulta ta'isa syaitan ta'azama fi nafsihi wa qala sara'tuhu biquwwati wa idza qulta bismillah tasaghara ilaihi nafsuhu hatta yakuna asghara min dzubab. Jadi kamu jangan bilang aduh saya udah gak kuat nih, digoda oleh setan. Setan tambah besar karena kalian merasa lemah. Ya, jangan begitu. Kalau mau melawan godaan setan atau ada setan, ada jin dalam tubuhmu, orang-orang yang diganggu jin dalam tubuhnya, senjatanya gampang, perbanyak baca bismillah. Nanti jin setan itu akan mengecil menjadi lebih kecil daripada seekor lalat.
Basmalah juga dibaca setiap kali masuk rumah, karena ia akan melindungi penghuninya dari kehadiran setan-setan. Jadi kalau ada orang masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, meskipun nggak ada orang, ucapkan salam. Ketika buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Setan-setan itu nggak bisa masuk, itu langsung terbentengi, gitu. Tapi kalau kamu masuk rumah nggak pakai basmalah, setan ikut masuk ke rumahmu dan dia akan mengganggumu selamanya. Masuk mobil, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Udah, stop dia. Termasuk ketika mau makan. Kalau kamu dalam hidangan makan, di meja makan atau di hidangan makan, Bismillahirrahmanirrahim. Itu setannya langsung kabur, jin-jin itu langsung kabur. Dia nggak berani mendekat. Tapi kalau tidak kamu bacakan basmalah, dia akan mendekat dan ikut makan bersama kamu. Itu kekuatan fadilahnya basmalah. Termasuk ketika mau ganti baju. Kamu di kamar mau ganti baju atau mau melepas baju, ya kan? Itu jin, setan itu matanya melihat. Jadi kamu dilihat semuanya, auratmu dilihat. Tapi kalau kamu melepas bajunya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, langsung tertutup, nggak bisa lihat. Orang kalau masuk kamar mandi kan buka baju tuh. Itulah kenapa kalau masuk kamar mandi berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu langsung jin setan itu buta matanya, nggak bisa melihat kamu dalam kamar mandi. Tapi kalau kamu lupa membaca basmalah, itu seperti kaca diterawang oleh jin setan itu, kelihatan semuanya. An Jabir an Abdullah, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah azza wa jalla 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wala 'asha. Apabila seseorang di antara kamu masuk rumah dan dia berzikir kepada Allah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan mengatakan kepada teman-temannya, teman-teman, hari ini nggak ada tempat menginap dan hari ini tidak ada makan malam. Karena udah kamu baca basmalah tadi masuk rumah. Idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi, tetapi kalau ada orang masuk rumah dan tidak mengucapkan basmalah, apa yang terjadi? Qala syaitan adraktumul mabita. Wa illam yadhkurillah 'inda ta'amihi qala asy-syaitan adraktumul mabita wal 'asha. Kalau ada orang masuk rumah tidak membaca basmalah, setan akan mengatakan kepada teman-temannya, malam ini kita ada tempat menginap. Maka dia akan manggil teman-temannya untuk nginap di rumah kamu. Ada yang nginap di kamarmu, ada yang nginap di ruang tamu, nginap di mana-mana. Setan semua isinya. Maka hidupmu nggak tenang. Ini termasuk nih, ya, ada sebuah hadis. Kalau kamu mau tidur, ini setelah saya baca hadis itu dulu, sekarang setiap mau tidur saya lakukan ini. Itu kan kasur ya. Jangan langsung tidur. Itu kan kasurmu itu lagi ditidurin oleh setan-setan, jin-jin, iblis-iblis yang nggak karu-karuan itu. Bahkan ada yang lagi maksiat di situ. Bahkan mungkin ada jin yang lagi berzina di situ. Gimana caranya? Masuk kamar, kasur, kamu tepuk-tepuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya membersihkan kotoran yang nampak dan yang tidak nampak. Jadi kasurnya diginikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Itu tempat tidurmu bersih. Kabur semua lari tunggang langgang semua.
Tapi kalau kamu nggak baca bismillah, nggak dikebut-kebutkan begitu, maka berarti kamu tidurnya dengan iblis, kamu tidurnya dengan jin. Bisa jadi saat kamu tidur kamu dimasukin oleh jin, ya, atau dimasukin oleh sihir. Maka termasuk ketika makan. Kalau makanmu tidak pakai bismillah, itu namanya jin. Itu ada yang makan, ada yang buang kotoran di situ. Dalam sebuah riwayat disebutkan. Jadi kamu tuh makanan kotoran jin. Jangan dikira loh, bismillah itu bukan dahsyat. Jangan lupa. Kalau lupa membaca bismillah ketika makan, ingatnya di tengah-tengah, atau ingatnya setelah setelah selesai makan, nggak apa-apa, tetap membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim fi awwali wa akhirih. Bismillahirrahmanirrahim di awal dan di akhir. Maka kotoran-kotoran tadi hilang seketika. Ya, mau makan basmalah, masuk rumah basmalah, mau tidur basmalah, melepas baju basmalah. Kalau ada orang yang mau makan dan tidak membaca basmalah, qala syaitan adraktumul mabita wal asya. Teman-teman, kamu dapat tempat menginap dan mendapat makan malam hari ini. Nanaku yang saya cintai, itulah basmalah. Jangan dilupakan basmalah itu. Mau naik kendaraan basmalah. Karena kendaraanmu itu supaya tidak ada setan jin. Setan jin itu kalau mempengaruhi supir berbahaya. Berbahaya keselamatanmu. Sopirnya dibelokkan pandangannya, dikaburkan pandangannya, Masya Allah. Maka kekuatan basmalah itu mohon pada Allah, makhluk-makhluk jahat itu semua nyingkir. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Apa? Ya Quran itu. Kalimatillahi tammat itu ya Al-Quran itu. Dan di antara Al-Quran apa? Ya Bismillah, Al-Fatihah dan lain sebagainya itu. Na'udzu bikalimatillahi tammati, berarti kami berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Apa? Ya ayat-ayat Al-Quran itu. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan setiap yang makhluk yang diciptakan. Itu doa yang ampuh banget itu. Saya kalau mau naik mobil, mau apa itu mesti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau pondok tak puteri, ujung dari ujung, kadang di atasnya tak puteri. Itu saya doanya itu. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu bentengin kalian semua. Bentengin dari apa? Kejahatan-kejahatan makhluk. Ya kan ada orang nggak suka segala macam, bisa jadi kan isengin kamu semua, ngisengin saya, ngisengin kamu di sini semua. Berat, maka tak bentengin dengan bismillah, dengan ta'awud, dengan doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah. Tak kiterin semua itu, ujung-ujung sana itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kan bismillahilladzi, bismillah. Ya toh? Bismillahilladzi la yadurru. Itu sudah insyaallah mau santet, mau jin, mau gendruwo, mau apa, wewe. Apa istilahnya?
Hah? Wes itu macam-macam lah. Itu tidak akan bisa, itu tidak akan bisa. Itulah kekuatan bismillah. Ini saja ya. Babul basmalah, babul Fatihah. Al-Fatihah itu satu kitab tuh. Tafsirnya Syekh Rajab itu basmalah itu segini sendiri. Al-Fatihah. Kalau di ngaji di sini bisa 10 jam ngaji suratul Fatihah. Segini. Yang penting basmalah itu dahsyat, kekuatan yang sangat dahsyat. Tolong jangan diremehkan. Buka baju basmalah, mau makan basmalah, masuk rumah basmalah, naik kendaraan basmalah, ya, memasuki sebuah tempat baru, kamu masuk misalnya ke hutan basmalah, kamu masuk ke sebuah kawasan basmalah, mau tidur kasurnya ditepuk-tepuk, dibersihkan sambil basmalah. Mau buka kamar kosong basmalah. Saya kadang-kadang kalau di rumah itu punyai tak suruh mindah-mindah tempat itu. Kadang-kadang kursi di sini pindah ke sana, itu pot pindah, geser-geser aja. Karena setan itu supaya nggak nyaman. Itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu untuk mengubah suasana. Apalagi ada tempat, apalagi kamu punya kayak tong atau kayak apa itu tempat untuk payung, tempat naruh payung, tempat apa gitu kan ada itu, ya kan? Kadang-kadang di rumah itu semacam kayak tong atau kayak apa namanya gentong itu kan? Itu tempat sarangnya setan semua. Misalnya kamu punya kayak gentong, kayak tong itu, tempat payung, itu jangan didiamkan lama-lama. Ya, seminggu sekali, 3 hari sekali, pegang payungnya, diubah-ubah sambil bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu langsung jin-jin yang pada ngerumpi di situ itu, wah kabur semua, bakar semua itu. Jangan dibuat nyaman. Apalagi ada kursi lama nggak didudukin, ada tempat lama nggak didudukin. Itulah kenapa sholat sunnah itu disunahkan di rumah. Sebetulnya kalau kamu di rumah itu sholat sunnah disunahkan di rumah, supaya semua tempat kamu sholatin. Ya kecuali kamar mandi saja, yang mendapur. Saya kadang begitu, sholat di ruang tamu, sholat di ruang tengah, sholat di kamar, sholatin, ngaji di ruang tamu, ruang tengah, nanti di kamar ngaji, di mana ngaji, itu supaya bersih, rumahmu itu bersih. Terus kalau dapur gimana Ustaz? Ya dapur ibumu atau kakakmu kalau masak itu ya sambil dzikir sambil sholawat. Itu bersih itu. Misalkan sambil masak, ya kan? Allah, Allah, Allah. Itu dengar nama Allah aja udah tunggang langgang itu. Ojo malah dangdutan yang dapur. Orang masak, wah setannya joget nih ngono. Ayo tuh, warung masak kalau nyetel musik dangdutan nih ngono, ya setannya tambah joget tuh. Iya toh, Boy. Ya sesekali musik gak apa-apa. Kok coba dino musik. Saya kalau naik mobil aja kadang-kadang musik ya sesekali musik. Tapi nanti menjelang atau waktu sholat tiba itu, ini mau masuk maghrib ini, tak ganti sholawat, ganti Quran, gitu. Jadi supaya bersih, ngaji, dzikir. Terutama basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Hadza minni
wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.